Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan mengurai tajwid yang ada di ayat ini, di surah Al-Kahfi ayat 15 dan seterusnya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Haula ini adalah mad wajib muttasil, kita panjangkan sampai 2,5 alif. Kemudian qaumunat takhadhu ini langsungkan ke nunnya, ini langsungkan ke tasydid ta, dan ini tidak panjang ya. Kalau kita kenal mad lazim mustaqal kilmi itu adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Tapi karena ini adalah lain kalimat, maka qaumuna yang aslinya dia itu panjang menjadi pendek, bukan sebagai mad lazim. Qaumunat jadi langsungkan ke tasydid ta. Qaumunat takhadhu min dunihi alihah. Min dunihi nun mati bertemu dengan dal, ini kita sebut dengan ikhfa. Ikhfa hakiki yang jumlah hurufnya itu ada 15 dan dibaca panjang dan berdengung. Disamarkan nun mati. Ketika kita membaca nun mati, kita bersiap membaca dal, itu artinya ikhfa atau samar. Min dunihi ini adalah hak dhamir yang diapit oleh dua huruf hidup, akan tetapi dia setelahnya itu adalah hamzah. Dia asalnya mad silah qasirah, tapi karena bertemu dengan hamzah disebut mad silah tawilah. Tawilah itu artinya panjang, jadi dipanjangkan, ini sama dengan mad jaiz munfasil. Boleh satu, boleh dua alif. Kemudian alihah. Di sini ada fathaten, tapi fathaten itu adalah milik tak marbutoh ini, maka dia tidak dibaca panjang tapi disukun menjadi hak. Alihah, alihah. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mim mati bertemu dengan ba disebut dengan ikhfa syafawi. Kenapa ikhfa? Ikhfa itu kan artinya samar. Jadi asalnya itu memang dia itu sama-sama makhrajnya, yaitu di bibir antara mim dan ba. Oleh karena itu samarnya itu memang tidak ketara, tapi aslinya memang samar ini ya. Jadi ikhfa itu ketika kita membaca huruf sukun, sukun nun, sukun mim. Kalau ini ya sukun mim ya, ada mim mati. Ketika kita membaca mim mati ini, kita bersiap membaca ba, dan itu disebut ikhfa ya. Jadi ini merupakan ikhfa syafawi. Kalau yang tadi ikhfa hakiki, kalau ini ikhfa syafawi. Alaihim bisultanin bayyin. Kalau yang ini ikhfa syafawi, kalau yang ini iklab karena nun mati bertemu dengan ba, ini otomatis langsung berubah menjadi mim mati. Mim mati. Kemudian di sini pendek ya. Sukun nun ini adalah pendek yang harus jelas karena di sini ada tasydid ya. Kemudian ya tersebut itu berkasroh. Ya berkasroh itu kadangkala kita terlupa untuk mengucapkannya dengan jelas. Jadi harus jelas ya-nya ini. Bisultanim bayyin, bayyin. Jadi yi-nya kemudian sukun nun itu dipendekkan dan harus jelas tampak huruf ya-nya tersebut. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanim bayyin. Kita berhenti karena ada tanda waqaf, lebih baik berhenti. Al-waqfu aula. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Faman azlama, ini kita baca izhar atau jelas karena nun mati bertemu dengan hamzah. Ini kita baca tidak berdengung.
Azlamu, dha-nya ini kita tebalkan ya, karena dia itu termasuk huruf isti'la, huruf yang menyebabkan lidah itu terangkat ke langit-langit. Mimman iftara, ada mim itu mim bertasydid yang kita sebut dengan gunnah musyaddada. Kita panjangkan juga ini, mimman iftara 'ala Allahi kadziba. 'Ala Allah adalah lafaz Allah yang kita sebut dengan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah disebut juga lafaz kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca tebal lamnya. Nah, tadi adalah hukum lam jalalah ya. Dibaca tebal atau tafkhim karena sebelumnya ada fathah. 'Ala Allahi kadziba. Kadziba satu alif saja, jangan terlalu panjang karena dia mad iwad. Membacanya satu alif saja. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kita lanjut ke ayat 16. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahf. Kita berhenti di sini karena kita tidak kuat nafasnya, karena di sini tidak ada tanda waqaf, maka kita berhenti sesuai dengan makna ayat tersebut. Kita berhenti di ilal kahfi, ilal kahf, begitu disukun fa-nya. Kalau kita berhenti nanti kita ulangi dari fa'u. Baiklah, dari sini wa idh i'tazaltumuhum wa ma, mim mati bertemu dengan wawu, idhar syafawi. Idhar syafawi itu hurufnya berapa jumlahnya? Hurufnya semuanya kecuali mim dan ba. Apabila ada mim bertemu dengan selain mim dan ba, itu idhar syafawi. Syafawi artinya apa? Artinya bibir. Maksudnya adalah dia itu hukum mim mati. Jadi semua hukum mim mati itu disebut syafawi. Ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi, ada idgham syafawi yang kita sebut dengan idgham mimi. Itu aslinya idgham syafawi ya, kita sebut idgham mimi karena mim bertemu dengan mim. Nah, kemudian di sini ada illallah, lafaz Allah juga yang sebelumnya ada fathah, kita baca tafkhim atau mufakham, tebal, ditebalkan. Fa'u ilal kahfi. Nah, ini disebut mad jaiz munfasil, kita panjangkan karena lain kalimat mad jaiz disebut mad jaiz. Jaiz artinya boleh, munfasil artinya lain kata atau lain kalimat. Al kahfi idhar qamariyah. Kemudian kita berhenti di sini tadi, kita ulangi dari fa'u. Fa'u ilal kahfi yashur lakum rabbukum mir rahmatih. Rabbukum mir rahmati, mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi. Ini kita sebut juga adalah idgham mutamatsilan karena hurufnya itu sama. Yanshur lakum, nun mati bertemu dengan shin, kita baca ikhfa dan kita panjangkan. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa yuhayyi lakum ini juga harus jelas, sukun hamzahnya, ya yang berkasrah, tasydidnya ini harus hati-hati, harus kita perhatikan di dalam membacanya. Wa yuhayyi, wa yuhayyi, jadi yi-nya itu harus jelas. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Mirfaqa, ra yang sebelumnya ada kasrah disebut ra tarkik atau tifis. Kemudian mirfaqa, qafnya ini adalah mad iwad, kita panjangkan satu alif saja. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kita lanjut ke ayat 17. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Wa tara asy-syamsa, ada al bertemu dengan shin disebut dengan huruf syamsiyah.
Kita baca idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk ke huruf shin tersebut ditandai dengan tasydid yang ada di sini. Kemudian idza tala'at, ada tak bertemu dengan tak. Ini bacaan apa? Bacaan idgham mutamasilain atau idgham misli. Idgham misli, mislain atau mutamasilain itu apabila ada huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, berarti sama persis. Ini tak bertemu dengan tak. Apa akibat dari tak bertemu dengan tak ini? Ini menyebabkan tak tersebut yang pertama ini tidak dibaca hamas atau tidak berlaku hukum mahmus, karena dia itu sudah tasydid ke tak. Jadi tidak ada hembusan nafas ketika kita sukun tak tersebut. Biasanya kita hameskan tolaat gitu ya. Ini tidak ada, karena apa? Karena sudah tasydid ke tak berikutnya. Jadi tidak ada hamas di sini. Angkafihim, nun mati bertemu dengan kaf, ini kita baca ikhfa, kita samarkan. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Kalau kita berhenti di sini yamin, ini kita panjangkan karena menjadi mad alid lisukun ya. Kita ulangi dari idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin wa idza gharabat taqriduhum. Gharabat taqriduhum ini juga sama, taknya ini tidak bersifat hamas karena dia langsung tasydid tak. Jadi idgham ya, idgham mutamasilain. Wa idza gharabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin min. Taqriduhum qalqala sugra, kemudian wa hum fi mim mati bertemu dengan fa, idhar syafawi, fajwatin min, tanwin bertemu dengan mim, idgham biguna. Kemudian kalau kita berhenti di sini di minhu, ini kita baca sukun haknya. Jadi membacanya fajwatim min. Karena nun mati bertemu dengan haknya adalah izhar, maka jangan digunakan atau jangan didengungkan ya. Yang didengungkan itu fajwatimnya, ini idgham biguna. Fi fajwatim wa hum fi fajwatim min. Kita berhenti karena ada tanda waqaf, lebih baik berhenti. Dzalika min ayatillah. Ayatillah ada lafaz Allah sebelumnya kasra disebut dengan lafdzul jalalah yang dibaca tarkik atau muraqqaq tipis ya. Kemudian kalau kita berhenti di sini berarti dia menjadi mad alid lisukun, bisa dipanjangkan sampai 3 alif tidak apa-apa. Contohnya begini. Dzalika min ayatillah, disukun ya. May yahdillahu fahuwal muhtad. May yahdillahu ada nun mati bertemu dengan ya, idgham biguna. Kemudian di sini ada lafaz Allah yang dibaca tipis karena sebelumnya ada kasrah. Kemudian kita berhenti di sini fahuwal muhtad. Ini adalah waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh, boleh berhenti, boleh terus. Kalau kita berhenti berarti dia disukun dal yang menjadi qalqalah kubra. May yahdillahu fahuwal muhtad. Jadi ini pantulkan untuk dal. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa may yudlil, nun mati bertemu dengan ya, idgham biguna. Kemudian yudlil ini dotnya ini hati-hati karena banyak sekali saya dengar itu dotnya dipantulkan padahal dia itu bukan qalqalah. Jadi dotnya ini jangan dipantulkan, tahan. Wa may tidak perlu memantul. Wa may yudlil falan panjangkan karena ikhfa.
tajida lahu waliyam mursyida. Tajida lahu haknya ini adalah disebut dengan mad silah qasirah, panjangnya satu alif, waliyam mursyida, tanwin bertemu dengan mim, ini disebut idgham biguna, kita panjangkan. Yang pendek itu adalah tasydid ya yang ada di sini ya. Kalau tasydid ya yang di sini kan idgham biguna karena bentukan dari idgham biguna. Tapi kalau tasydid ya yang biasa ini tidak panjang. Maksudnya dari waliyam langsung ya. Waliyam, yamnya ini yang panjang. Jadi kita tasydidkan dahulu ya-nya, baru kemudian kita baca yam, kita panjangkan. Waliyam mursyida, mursyida ra itu ditebalkan karena sebelumnya ada dhamma, kemudian mursyida dibaca mad iwad satu alif. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Al-Kahfi ayat 15 sampai 17. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.